Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Prasada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Iya, di akhir pekan ini di program Nutrisi Keluarga untuk edisi Sabtu 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau juga bertepatan di 21 September 2024. Ya, kali ini bersama saya Aini Jana dan juga nanti sudah hadir di studio dengan narasumber kita ya, dari dosen program studi teknologi hasil pertanian Sekolah Vokasi UNS Ibu Indrati Kusumaningrum SPMSC ya, dengan tema kita pada pagi hari ini nutrisi penting dari limbah ikan, yaitu pemanfaatan limbah hasil perikanan. Nah, ini bagi pendengar yang juga masih awam gitu ya, asing begitu limbah perikanan seperti apa, bisa melihat di live streaming kami di YouTube 102,2 Persada FM. Bisa mungkin bertanya di chat di kolom komentar. Baik, kita sapa terlebih dahulu dengan narasumber kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat walaupun di akhir pekan ya Ibu Indra ya. Tetap semangat. Iya, betul. Sharing ini untuk saudara-saudara di rumah ya yang mendengarkan juga. Baik, ini mengenai tema ya Ibu Indra ya, nutrisi penting dari limbah ikan. Nah, ini biasanya kan kita ketahui limbah itu biasanya dari mungkin bawang putih, kulit bawang merah, itu yang sampah ya Mbak iya, ya. Nah, dari sampah itu biasanya sering terdengar begitu ya, ataupun minyak jelantah yang bisa diolah menjadi barang sesuatu. Nah, ini unik ini limbah dari perikanan. Nah, ini bisa digambarkan seperti apa ini Ibu Indra? Iya, jadi kesannya tuh udah langsung berpikirannya ke sampah ya Mbak. Iya. Ini mak-mak banget pokoknya. Iya. Ya. Betul Bu Indra. Ya, jadi memang limbah itu kan yang judulnya limbah terkadang itu udah kayak apa ya? Tidak dilihat dengan baik ya, artinya bisa dikesampingkan seperti itu. Tapi di sini poin utamanya adalah kita tuh limbah ikan. Kok bisa ya limbah ikan itu kan biasanya memang udah dibuang aja gitu. Tapi ternyata di situ banyak tersimpan manfaat yang penting lah Mbak untuk mencukupi. Ini temanya tentang nutrisi keluarga ya. Jadi nggak jauh-jauh kita bisa memanfaatkan nutrisi-nutrisi penting yang terdapat dari limbah ikan itu sendiri, seperti itu. Iya, baik. Biasanya apakah bisa diolah ke semua orang atau hanya tertentu ini Ibu Indra untuk mengolah limbahnya? Ya, jadi kita dari awal dulu ya Mbak ya. Jadi kalau limbah ikan mungkin ikan kan kita tahu yang biasanya dimanfaatkan itu adalah dagingnya ya. Jadi kalau limbahnya berupa tulang, kepala, kemudian ekor. Kemudian kalau untuk ikan yang bersisik, sisiknya juga biasanya kan kalau di pasar kita beli ikan yang bersisik disisikin ya, seperti itu. Belum lagi yang jeroan seperti itu. Nah, itu kan kebanyakan masuknya yang menjadi sampah itu tadi ya. Jadi memang limbah itu udah pikirannya udah kita sampah aja yang dibuang kayak gitu. Ternyata jika memang limbah itu bisa kita treatment, kita tanganin dengan baik, itu masih banyak tersimpan manfaat untuk bisa dijadikan berbagai macam olahan Mbak, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu ekor ikan itu yang diambil dagingnya aja ya Mbak ya, itu bisa limbahnya itu bisa 50% lebih gitu. Oh ya, setengah lebih dari daging. Kalau secara teori mungkin limbah itu mungkin kisaran 35-40%. Tetapi karena sebelumnya saya juga sempat mengawal UMKM untuk olahan ikan gitu ya Mbak ya, hasil dari file ikan yang diambil dagingnya, itu katakan misalnya 1 kilo lele diambil dagingnya aja, itu paling dapat maksimal 500 gram. Jadi separohnya ya. Separohnya aja. Berarti separohnya kan berupa limbah ya. Makanya kalau secara teori yang limbahnya bisa minim, itu kan sampai sedetil-detilnya mengambil daging ya Mbak ya. Jadi memang benar-benar dihabisin daging. Tapi kalau untuk kita rumahan atau mungkin industri kecil ya, industri rumahan, itu kan sulit Mbak untuk mengambil
semaksimal mungkin dagingnya iya. pasti kan masih ada sisa-sisa yang menempel seperti itu ya. Jadi paling cuman bisa dapat 50%-nya untuk dagingnya. Dan 50%-nya lagi itu limbah. Yang kita mungkin nggak pernah berpikir sampai ke situ ya. Kalau udah di dapur itu ya udah masak, udah langsung aja diolah gitu. Nah, tapi ternyata masih segitu besarnya persentase limbah itu. Kan sayang ya. Sayang banget. Jadi sebenarnya saya itu interest ke pemanfaatan limbah itu berawal dari rasa sayang ya. Rasa sayang karena rasa terbuang. sayang untuk dibuang gitu. Oke, baik. Dan ternyata itu masih bisa dipakai untuk berbagai macam banyak olahan gitu loh Mbak. Terutama kalau untuk ikan, untuk tulangnya itu kan kita tahu ya, untuk penyusun tulang itu sendiri kan banyak kalsium. Berarti kan bisa kita mendapatkan sumber kalsium yang alami. Terus mudah didapat juga di sekitar kita, karena kan saya pikir untuk walaupun ikan apapun ya yang kita jumpai di pasar ya, itu kan namanya tulang, itu bisa kaya dengan sumber kalsiumnya, dan itu bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian juga untuk jeroan pun juga sebenarnya bisa ya. Nah, ini jeroan, diapakan ini Bu? Jeroan ikan itu kan memang kalau istilahnya ikan dibersihkan itu ikan disiangin ya Mbak ya. Termasuk diambil insang, jeroan seperti itu. Itu bisa jadi kecap ikan Mbak. Iya. Jadi bisa jadi kecap ikan dengan bantuan enzim itu bisa didapatkan dari buah nanas seperti itu ya. Atau mungkin yang dijual sekarang udah banyak ya dijual enzim papain dengan beberapa merek ya. Jadi bisa ditemuin untuk membantu menghidrolisis jeroan itu nanti bisa jadi kecap ikan. Dan ada alumni saya itu dia usaha pembekuan ikan, dia ekspor, dan jeroannya itu diminta untuk dikirim ke Thailand, mereka jadikan kecap ikan, dan kita yang beli ya. Seperti itu. Nah, itu untuk jeroan. Untuk kulitnya pun juga ya. Kulit ikan juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai banyak macam ya, untuk dunia pangan maupun yang non pangan. Misalnya untuk dijadikan gelatin, karena saya juga sempat penelitian tentang kulit ikan untuk dijadikan gelatin, tapi saya belum sampai aplikasi, tapi banyak jurnal yang sudah melakukan penelitian aplikasi gelatin bisa ke dunia farmasi. Jadi tidak hanya ke pangan ya. Pangan. Nah, kalau sekarang kan yang lagi merebak itu kan yang minuman kolagen gitu ya Mbak ya. Minuman kolagen dari ikan itu bisa jadi mahal banget Mbak ya. Nah ini Gitu. bisa dibahas Nah, tapi di sini kita bisa fokus yang ke tulang ya, yang ingin saya tekankan di sini ke tulang ikannya gitu loh Mbak. Karena mungkin selama ini hanya dibuang begitu saja, kasih gitu, ke kucingnya, makan kucing. Sebenarnya kita juga berbaik hati juga ya Mbak ya untuk si kucing ini ya. Bu Indra. Iya, jadi kalau semuanya dimanfaatkan manusia kok ya kasihan juga ya kucingnya dapat apa gitu ya. Iya. Tapi di balik itu kita bisa mengolah tulang itu paling gampang itu menjadi tepung tulang. Ya, jadi dijadikan tepung. Sebenarnya bisa juga ya kalau misalnya mau memanfaatkan ikan secara keseluruhan whole fish dengan meminimalkan limbah, atau istilahnya sekarang itu adalah konsep zero waste ya. Kalau untuk pengolahan itu kan sekarang ditekankan pengolahan yang zero waste. Jadi nirlimbah, meminimalkan limbah yang terbuang. Seminimal mungkin itu bisa termanfaatkan semua. Jadi secara nilai ekonomisnya juga meningkat gitu ya Mbak ya. Nah, saya juga pernah mendampingin untuk UMKM itu memanfaatkan seluruh bagian ikan selain jeroan, tapi kalau jeroan masih saya pisahkan juga. Itu jadi saya membandingkan hasil produk dari yang menggunakan daging saja dengan yang whole fish selain jeroan tadi ya Mbak ya. Itu saya pakai untuk ke steak kayak stik bawang itu Mbak, cemilan stik bawang itu, tapi kita pakai ikan juga. Nah, itu saya uji ternyata memang berbeda. Ada perbedaannya. Kandungannya beda Mbak. Jadi justru yang whole fish itu yang seluruh bagian ikan tadi ya Mbak ya, selain jeroan itu justru malah lebih tinggi protein dan kalsiumnya dibandingkan yang hanya dagingnya saja. Jadi justru malah nilai plusnya di situ ya, malah lebih lengkap ya untuk cemilan anak seperti itu.
Kemudian kalau itu kan langsung ya dari whole fish langsung pakai proses presto dulu karena biar lebih lunak seperti itu. Nah itu dari satu sisi menggunakan presto yang langsung ikan di proses secara seketika itu. Tetapi ketika kita memanfaatkan ikan hasil limbahnya yang misalnya mungkin hasil dari file atau olahan atau mungkin untuk UMKM yang mengolah ikan karena mungkin ini pendengar pemirsa Persada itu banyak macam ya Mbak ya, siapa tahu pas lagi ada ikan nih. Iya, ada ikan di rumah atau pas kemarin habis beli ikan mau bikin PMP atau bikin bakso kan yang diambil dagingnya. Terus pasti tulangnya kulitnya kebuang semua gitu ya Mbak ya. Nah itu kita bisa mengolahnya misalnya kalau sedikit kok kayaknya tanggung banget bisa dikumpulkan dulu Mbak. Bisa dikumpulkan dulu di kulkas kayak gitu. Ini untuk versi rumahan ya. Kalau untuk versi usaha kan pasti dia akan sekali running pasti akan banyak sisanya. Misalkan tulang yang banyak itu bisa langsung diproses lagi, dan lebih mudah menyimpannya itu memang dalam bentuk tulang dan lebih mudah memanfaatkannya seperti itu. Jadi kalau untuk rumahan kita bisa simpan dulu di freezer, kemudian nanti kalau udah mulai agak banyak di presto. Intinya di situ. Intinya proses pemeresto karena proses presto ini kan untuk melunakkan si tulang tadi biar lebih mudah untuk proses berikutnya dan juga beda hasilnya. Jadi saya dari 2015 itu ngotak-ngatik di tulang. Ngotak-ngatik di tulang ikan. Ngotak-ngatik di tulang ikan Mbak ya, bukan tulang manusia. Iya, jangan itu ya. Ya, nanti jadi dunia kedokteran ya. Nah, jadi waktu itu saya mencoba untuk membuat tepung tulang itu dari tulang itu saya rebus tanpa proses presto ya Mbak ya. Kemudian saya mencoba juga tulang di presto. Kemudian juga ada perebusan yang berkali-kali Mbak. Jadi ada 3 jenis tahap. Setelah di presto itu sebelum atau setelah presto boleh ya. Misalnya sebelum pun ya. Sebelum di presto bisa kita rebus dulu. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengambil sisa-sisa daging yang masih nempel di tulang. Oh, masih bisa diambil lagi untuk dagingnya. Karena yang sisa. Ya, makanya kan kalau yang ikan masih segar tadi itu kan sulit ya Mbak ya, memisahkan daging yang masih nempel di tulang itu loh Mbak. Itu kan agak jelimet ya. Agak masuk-masuk kecil-kecil ya. Iya, jadi itu bisa kita lakukan perebusan dulu. Kemudian kalau sudah mendidih diangkat itu kan lebih mudah menarik sisa daging. Kenapa harus diambil gitu? Kenapa kan juga nggak apa-apa ya, maksudnya daging itu sekaligus disertakan. Iya, karena kan kalau kita mau mengambil kalsiumnya aja, berarti kan komponen lain selain kalsium harus dihilangkan kan ya? Disingkirkan dulu. Disingkirkan dulu. Kalau enggak nanti bisa berbeda kadar kalsiumnya dan itu memang sudah saya lakukan pengujian memang beda Mbak. Mempengaruhi ya banget Ibu Indra. Dan tampilannya juga berbeda banget. Jadi salah satunya itu tadi ya untuk perebusan di awal. Kemudian presto kan untuk melunakkan karena kan tulang keras. Walaupun di nanti hasilnya itu dijadikan tepung, itu kan sulit Mbak. Saya pernah yang make proses seperti itu, kemudian diaplikasikan ke suatu produk ya. Yang saya coba dulu ke kerupuk sama ke cookies. Kerupuk dan cookies. Saya tambahkan tulang, tepung tulang maksudnya tepung tulang. Dan yang ada itu jadi kita kayak makan kerupuk pasir ya. Bertekstur. Bertekstur kue yang tekstur begitu ya. Kerupuk kayak kerupuk padang pasir gitu ya Mbak ya. Iya Bu Indra. Nah ini kenapa kok malah jadi seperti ini? Jadi walaupun itu sudah jadi tepung kan partikelnya masih keras banget ya Mbak ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi ke produk pun bisa terganggu ya untuk kita makan seperti itu. Nah terus akhirnya saya coba untuk yang dengan presto tadi itu berbeda karena kan lebih lunak ya. Jadi nanti aplikasi ke produknya itu juga lebih lembut lah, lebih halus, hampir kayak tidak terasa. Dan bedanya yang dengan perebusan sama yang enggak tadi ya Mbak ya, saya pernah bikin
untuk ke arah kembang goyang ya, waktu itu kan sama penelitian untuk mahasiswa juga gitu ya. Kembang goyang itu mau ditambahin kalsium dari si tepung tulang itu ya kan Mbak. Nah ternyata lupa proses perebusan itu yang harusnya dilakukan perebusan itu enggak. Kenapa kok jadi warnanya itu kuning Mbak? Oh di skip ini ya? Ya kenapa ini kok ada yang berbeda? Ternyata tidak dilakukan perebusan yang berkali-kali tadi. Jadi memang kalau untuk perebusan yang berkali-kali itu kan fungsinya juga untuk menghilangkan lemak Mbak. Kadar lemaknya jadi hilang, berkurang. Kalau itu masih terikut, pasti akan berbeda hasilnya. Terutama warnanya juga. Gitu. Berarti ngefek juga ke warna ya Ibu. Iya. Ini kebetulan saya juga bawa. Iya, nah ini ya. Nanti itu di akhir ya, biar kepo ini yang pendengar nih. Ternyata bisa loh limbah perikanan dimanfaatkan begitu ya Bu Indra. Ya, boleh dilanjutkan Bu Indra. Jadi sumber kalsiumnya bisa lebih murah kan Mbak ya. Kita kalau beli kan untuk suplemen-suplemen yang kalsium kan harganya juga mahal ya Mbak ya. Tapi praktis ya, nggak usah bikin sendiri kayak gitu loh. Jadi tinggal cemplung-cemplung makan kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya ini ya Bu Indra, bahan pokoknya itu sebenarnya udah ada begitu ya. Tinggal niatnya, dan ini benar, memunculkan niatnya ya. Tidak memerlukan bahan-bahan lainnya ya Bu Indra ya. Iya, jadi kalau untuk tepung tulang ini itu lebih ke mekanis dan fisik. Jadi kalau dulu saya pernah menggunakan bahan kimia itu NaOH, natrium hidroksida. Jadi fungsinya memang untuk menghidrolisis protein Mbak. Jadi meminimalkan banget impurities atau komponen yang tidak kita harapkan. Kan kita berharapnya kan kalsium yang tinggi ya. Iya, berharapnya kalsium yang tinggi. Jadi komponen lain disingkirkan dulu kayak gitu. Saya menggunakan NaOH itu tadi dan memang hasilnya lumayan Mbak, tinggi. Jadi untuk kadar kalsiumnya sendiri aja saya itu bisa sampai 30% gitu. Untuk kadar kalsiumnya. Terus saya juga membandingkan juga yang tidak menggunakan NaOH. Jadi sebenarnya saya banyak banget untuk ngotak-ngatik metode itu ya. Jadi untuk membanding-bandingkan kayak apa nih hasil metode beda, hasilnya juga beda gitu ya. Nah, terus untuk yang tanpa NaOH, saya dapat acuan juga jurnal internasional itu, dia menggunakan metode basah itu dengan cara presto. Setelah di presto itu kan digiling ya Mbak ya, digiling di blender bisa ya, di blender bisa. Mungkin kalau punya gilingan yang besar gitu ya. Iya, di blender itu ditambahkan sedikit air. Sedikit air. Iya. Terus hasilnya kan berupa apa namanya, pasta ya, saya bilang pasta atau kayak bubur gitu loh Mbak. Iya. Jadi kayak bubur, kemudian baru kita keringkan. Keringkannya di oven. Iya. Kalau untuk pengeringan ini, saya juga pernah mencoba beberapa macam metode pengovenan ya, gitu. Jadi ya, kalau di awal yang penting mengeringkan itu dengan suhu kering pada umumnya itu sekitar 60, tapi bisa berapa hari seperti itu ya. Dan saya waktu itu nyoba karena terbatas sarana dan prasarana gitu ya Mbak ya. Jadi menggunakan suhu yang tinggi karena kan oven-oven yang kita punya untuk kue-kue biasanya kan suhu minimalnya itu 100 Mbak. Nah, waktu itu karena terbatasnya kondisi pas Covid, jadi tidak bisa di lab seperti itu. Jadi kita coba di rumah, tapi nggak boleh ditinggal, ini harus ditungguin saya bilang gitu kan. Jadi karena suhunya kan tinggi dan ternyata justru cepat pengeringannya. Mungkin sekitar berapa jam, nggak harus nunggu hari ya. Itu udah bisa kering dan kita bisa blender lagi terus diayak. Itu tanpa pakai bahan kimia ya Mbak ya. Itu cukup hanya sekali untuk mengoven. Iya. Tapi blendernya aja nanti. Jadi yang pertama sebelum di oven, setelah di presto udah lunak, itu di blender tambahin air sedikit. Dijadikan bubur ceritanya. Ya, kalau sebelumnya kan setelah di presto itu kan langsung di oven ya Mbak. Jadi gilingnya setelah kering. Nah, ini sebelum. Jadi ada perbedaan metode di sini. Dan ternyata hasilnya bagus Mbak. Lembut. Dua-duanya lembut, jadi yang sebelumnya kan saya menggunakan NaOH ya, menggunakan bahan bantuan itu memang jadi lunak banget juga, proteinnya juga rendah seperti itu ya. Nah, untuk yang lebih ringkes ya, itu suhunya juga saya
beda Naikkan, lagi ya. karena lebih tinggi, tapi waktunya bisa lebih cepat, cepat kering, lebih kayak cepat gitu. ya. Tapi hati-hati karena kalau kebablasan bisa nanti warnanya berubah ya, jadi nggak putih lagi gitu loh. Iya. Harus perhatikan ini ya. Iya, nah jadi untuk proses yang berbeda, hasilnya berbeda, warnanya juga bisa berbeda. Ini ngaruh banget karena kalau warna itu. Jadi kalau warna produk itu kalau secara mutu ya, itu warnanya semakin putih, semakin cerah itu mutu bagus Mbak. Karena kan nanti dia akan lebih mudah dalam pengaplikasian untuk ditambahkan yang lainnya Iya, jadi kalau untuk produk yang ditambahkan saya pernah nyoba untuk di kerupuk, kemudian cookies, stick ya. Kalau stick yang dari lumatan ikan segar tanpa dikeringkan sama yang sudah jadi tepungnya. Terus juga ke brownies. Itu tambahkannya biasanya ada bandingnya nggak bisa sedikit, nggak bisa banyak ya. Nggak bisa banyak karena kan kita juga kebutuhan kalsium kan juga ada batasannya ya. Nanti kalau malah kelebihan kalsium malah jadi macam-macam ya. Iya Bu Indra. Iya, jadi minimal bisa ngebantu kebutuhan nutrisi untuk kalsium di keluarga kita lah, seperti itu. Iya, nah ini menarik sekali untuk para bunda ini ya seharusnya ini ya. Apalagi yang punya anak kecil ya Mbak. Nah ini sebenarnya bisa manfaatkan lebih tanpa harus membeli satu-satuan ya. Tadi seperti jeroan bisa digunakan untuk kecap ikan begitu ya. Tulang bisa diolah lagi, ditambahkan ketika bunda buat snack, brownies, roti dan lain-lainnya bisa. Baik, menarik sekali, nanti hasilnya kita tampilkan di sesi kedua ya Bu Indra ya. Siap. Nah ini banyak sekali manfaatnya tentunya. Baik, kita jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nutrisi Keluarga. Baik, pendengar masih bersama dengan kami di Nutrisi Keluarga pukul 10:37 waktu Indonesia Barat. Masih dengan Ibu Indrati ya, Kusumaningrum SPI MSc ya, dosen program studi teknologi hasil pertanian Sekolah Vokasi UNS. Baik, pendengar yang berminat begitu ya, bertanya-tanya mengenai limbah perikanan bisa melihat live streaming kami di YouTube 102,2 Persada FM, ataupun jika ingin yang ditanyakan kepada Bu Indra begitu ya, bisa di chat di kolom komentar. Baik, kita masih melanjutkan yang tadi ya Ibu Indra ya, menarik sekali mengenai limbah perikanan. Tadi sudah dijelaskan Ibu Indra mengenai proses membuat ini ya, tepung ya, karena Bu Indra lebih fokus ke kalsium dari tulangnya ya Bu Indra. Nah ini manfaat lainnya dari olah limbah di ikan tuh apa aja Ibu Indra? Oke, lanjut lagi tentang tepung dulu ya Mbak ya. Nah, tadi ada yang sedikit mau saya tambahkan juga. Jadi tentunya untuk mengolah limbah ini dengan metode yang berbeda itu hasilnya akan berbeda. Terutama sekali kadar komponen yang ingin kita harapkan. Di sini kan targetnya kita adalah sumber kalsium. Jadi harapannya tulang itu sebagai penyedia atau suplai kalsium ya, secara alami bisa kita dapatkan, kita bisa olah sendiri seperti itu. Nah, itu kadar kalsium itu pun juga berbeda-beda seperti yang saya infokan sebelumnya ya, bahwa dengan metode yang berbeda hasilnya berbeda. Warna atau penampakannya juga berbeda, teksturnya juga berbeda, betul Mbak. Nah itu juga ngaruh banget ya. Yang pertama itu kadar kalsium itu bisa berkisar 10%, 20%, 30%. Dan itu secara SNI pun juga berbeda di grade mutu ya Mbak. Jadi kalau mutu yang bagus itu kadar kalsiumnya bisa 30%-an. Dan itu pernah saya dapatkan juga yang waktu itu menggunakan NaOH. Gitu, karena memang impuritisnya banyak yang dihilangkan ya. Jadi protein, lemak atau komponen lain yang tidak kita inginkan itu bisa dieliminir seperti itu. Nah, jadi yang kita dapatkan memang benar-benar kalsium seperti itu. Kemudian juga yang dengan metode berbeda itu bisa lebih rendah tingkatannya, kadar kalsiumnya. Tergantung juga untuk tujuannya juga. Karena kan kita mau ke mana, mau praktis di metodenya, tapi nanti hasilnya juga berbeda. Itu kan juga nanti jadi option ya, jadi pilihan untuk kita mau melakukan pengecekan yang mana. Kalau mau yang ringkes aja seperti tadi ya nggak perlu pakai presto seperti itu Mbak. Jadi yang penting tulang ikan bisa langsung dikeringkan terus di blender. Tetapi itu memang singkat, praktis. Tetapi kan manfaatnya jadi
tidak maksimal Mbak. Karena kan itu nanti terkait sama penyerapan kalsium dalam tubuh juga gitu ya. Kalau dari partikel kalsium yang ada itu masih besar, tidak terserap, jadi kan kayak fungsinya juga tidak maksimal ya. Kan maunya kita juga bisa memberikan fungsi yang lebih optimal di tubuh, tapi kan itu perlu ada penelitian yang lebih lanjut lagi, dan saya juga belum sempat ke arah situ ya untuk tingkat penyerapan si kalsium itu. Nah, tapi minimal di sini ada informasi yang bisa saya sampaikan ke pemirsa semua ya. Untuk kadar kalsium dengan metode yang saya gunakan seperti itu lumayan lah untuk kadar kalsium yang didapat ya. Bisa lebih dari 20% seperti itu. Ya, jadi udah ini kalau mau yang lebih tinggi lagi ya 30% tadi, dan warnanya juga. Warnanya juga ngaruh. Warnanya bisa yang semakin cerah semakin bagus mutunya. Tapi kalau enggak nanti warnanya bisa jadi agak kayak kekuning-kuningan. Misalnya tadi ya dengan tanpa melalui proses penghilangan lemak dengan cara perebusan yang berkali-kali. Ya, saya pernah melakukan perebusan itu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali seperti itu. Memang semakin banyak direbus itu hasilnya bagus, Mbak. Semakin banyak treatment yang kita lakukan sebelumnya. Direbus terus, direbus 15 menit atau 10 menit, buang airnya, direbus lagi seperti itu ya. Sampai mungkin pengulangan 3 kali, 4 kali itu hasilnya lebih bagus lagi gitu. Jadi semakin lebih putih karena kan lebih banyak menghilangkan unsur lemaknya gitu. Jadi itu ngaruh banget ke odor, ke aroma, ke warna. Warna jadi lebih cerah. Terus bisa menghilangkan bau amisnya si ikan. Dari perebusan, proses perebusan ya. Iya betul seperti itu. Jadi ya memang kelihatannya kalau belum dicoba memang kayak agak jelimet gitu ya. Iya. Belum praktik memang jelimet ya. Memang jelimet, tetapi kan memang setiap proses pengolahan itu kan pasti tahapannya juga kita mau bikin bakso atau bikin apa ya, untuk yang usaha ada. Kan juga banyak step seperti itu ya gitu. Tetapi di sini saya juga ingin menekankan juga kalau untuk mengolah si tulang ini jadi tepung tulang setelah jadi produk. Setelah jadi produk akhir itu berupa tepung tulang ya Mbak ya. Itu banyak sekali manfaat yang bisa diberikan ya. Jadi kelebihan-kelebihannya setelah menjadi tulang tepung tulang ya. Yang pertama jelas mudah penyimpanannya kan Mbak. Tepung betul sekali Bu Indra. Kalau sudah jadi tepung kan di suhu kamar juga nggak apa-apa ya. Dan saya punya produk itu udah berapa tahun ya Mbak? Masih awet ya Bu Indra ya. Iya karena kan kalsium kalau memang impuritasnya banyak yang tersingkirkan, memang benar-benar kalsium dia kan lebih bisa bertahan lama ya Mbak ya. Jadi dia lebih stabil terhadap suhu, apalagi kalau untuk di suhu ruang itu juga it's okay, nggak masalah. Kadar lemaknya rendah kan minimal bisa menghambat aroma tengik ya. Aroma tengik seperti itu. Jadi kayak agak tengik gitu. Dan saya udah ibaratnya dari sebelum Covid lah. Itu masih coba. Masih bagus. Karena kan benar-benar tepung kalsium yang saya punya. Dan pemanfaatannya cuma sedikit. Itu saya udah beberapa kali mencoba ke beberapa produk ya. Itu juga untuk dirasa seperti tidak terjadi ditambahkan apa-apa ya, padahal itu ada tulang ikan. Cuman ya ini brand kalau kita membuat brownies ya atau cookies atau produk apapun, terus kita tambahkan ini brownies tulang ikan, pasti image-nya orang itu terus udah males makan ya Mbak ya. Itu yang masih agak susah itu, padahal di situ kalsium itu udah kayak nggak ada apa-apanya Mbak. Jadi kalau saya bikin brownies ada tulangnya, saya minta untuk silakan dimakan, saya nggak ngomong dulu gitu kan, baru tahu nanti enak nggak. Kalau enak itu ada tulang ikannya kan, orang image-nya langsung ngebayangkan tulang utuh si ikan gitu. Baru saya jelaskan kalau itu sudah jadi tepung tulang, udah kayak tepung biasa seperti itu. Jadi udah kayak menghilangkan kekasannya si ikan yang aroma amis kayak gitu. Tetapi di situ justru meningkatkan nutrisi lain dari si produk. Yang awalnya misalnya kalau brownies kan tentunya manis ya, manis berarti karbonnya yang tinggi. Tetapi dengan ada penambahan itu justru malah menambah unsur kalsium dalam brownies. Susu kan juga seperti itu ya. Susu ada yang susu yang kalsium seperti itu kan juga ditambahkan kalsium kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk menambah unsur gizi dalam
produk nilai plus sebenarnya ya, benar, Bu. nutrisi rumahan kita lah minimal ya Mbak ya gitu. Baik. Nah, ini di sini juga Bu Indra bisa dilihatkan ini ya contoh produknya, hasil akhirnya tuh dari tulang tuh seperti apa, jadikan tepung ini Bu Indra. Nah, menarik sekali ini ya, bisa secantik benar-benar berbentuk tepung ini ya. Iya, betul Mbak. Ini saya lihatkan kemana Mbak? Sini ya. Ya, mungkin bisa yang ya, lebih jelas ya. Ini udah lama banget ini Mbak. Oh iya. Tepung saya. Ini dari ikan toman. Ikan toman ya. Karena saya dulu lama di Samarinda ya. Iya. Jadi banyak ikan toman. Ikan toman itu temannya ikan haruan ya. Ikan gabus kalau orang Jawa kan lebih sering dengan familiar gabus. dengan ikan gabus ya. Iya. Di sana ikan haruan dan ini temennya. Ikan toman dan untuk kadar albuminnya juga cukup tinggi juga karena saya dulu pernah penelitian juga untuk kadar albumin di ikan toman seperti itu. Nah, ini tulangnya dijadikan tepung seperti ini. Ini udah metode yang saya tidak menggunakan bahan kimia ya, yang tidak menggunakan NaOH tadi. Iya. Jadi hanya menggunakan presto perebusan kemudian blender yang pasta tadi. Iya, pasta di oven terus. Iya, ya. dijadiin bubur di oven, baru di blender lagi. Jadi kan dia penggilingannya 2 kali. 2 kali, sebelum dan sesudah. Selembut ini Mbak. Ini dimasukkan ke produk, itu sudah tidak merusak mengganggu ya. cita rasa lainnya begitu ya. Benar sekali gitu, dan warnanya juga bagus ya. Ini maksudnya untuk cerah ya, warnanya cerah. Ini untuk diaplikasikan ke beberapa produk, tidak mengganggu produknya ya gitu. Dan saya dulu pernah mencoba sebelumnya menggunakan ikan belida itu untuk ya temannya juga ya, ikan sungainya di Samarinda dulu ya. Iya. Itu pernah saya coba untuk ke kerupuk, dicampurkan ke adonan kerupuk. Iya, ke kerupuk itu juga berpengaruh banget Mbak di warna Mbak. Jadi saya juga belajar dari situ ya Mbak ya, karena kita penelitian itu untuk mempelajari hal baru ya. Jadi semakin banyak diberikan kalsium, ternyata warna kerupuk itu malah semakin cerah Mbak, semakin putih, nggak usah pakai pemutih ya. Iya, tidak usah tambah pewarna lainnya. Iya, makanya kenapa kalau pasta gigi itu banyak mengandung mineral ya Mbak ya, kalsium seperti itu bisa untuk mencerahkan seperti itu. Ternyata juga saya punya kalsium dari tulang ikan itu pun untuk ke produk juga bisa lebih memberikan efek cerah gitu loh Mbak. Jadi kerupuknya itu makin lebih cerah, makin lebih putih kayak gitu. Nah, ini untuk yang yang saya buat itu udah lama. Jadi masih saya simpan juga. Masih awet, dan masih saya coba kalau pas bikin brownies atau bikin cookies, kadang saya tambahkan ini untuk anak-anak gitu. Bagus sekali. Iya. Terus yang ini saya coba beli karena saya pas waktu itu perlu cepet ya. Perlu cepet, saya coba cari informasi untuk tepung tulang ikan, ternyata ada yang membuat juga dan ya seperti menjualnya. Seperti ini dari ikan lele. Oh, ikan lele ya, paling banyak biasanya dipakai konsumsi. Ini saya beli udah di sini ya Mbak ya. Sudah di Jawa ya. Ini dari ikan lele, tetapi ya menurut saya masih berbeda ya. Ini warnanya di satu sisi karena lele kan kulitnya hitam ya, dan mungkin ini ada yang terikut bisa jadi karena kan warnanya agak keabuan. Iya, kalau di sini ya warnanya agak keabuan dan baunya masih terasa. Kalau ini udah hampir tidak ada baunya seperti itu. Kalau ini masih ada agak baunya. Terus yang ini saya juga bikin sendiri yang misalnya saya beli ikan dulu ya, kalau nggak salah ikan tongkol. Ikan tongkol. Terus saya simpan dulu. Tapi mungkin karena saya itu terlalu lama menyimpan. Iya, terus kalau di freezer kan jadi lebih kering ya Mbak ya. Jadi kering banget terus sampai warnanya itu agak gosong gitu Mbak. Itu kan kalau bisa membayangkan. Iya, secara ilmiah kan namanya freeze burn ya. Jadi kayak udah mateng karena efek pembekuan, karena efek dibekuin kayak gitu kan. Nah, terus saya coba nanya kayak gini, dan ini juga saya tidak terlalu memikirkan dengan impurities ya. Jadi ini banyak impuritisnya. Ini hanya saya mencoba kayak gitu kan. Jadi belum diuji kayak gitu. Kalau yang ini kan udah ya. Yang udah gitu. diuji. Kalau ini kan hasil belinya. Ini yang beli, ini yang saya coba sendiri versi rumahan mendadak gitu ya. Kalau yang ini memang secara penelitian beneran gitu. Nah, kalau yang ini hasilnya jadi seperti ini kan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa proses penyimpanan, proses penanganan sebelum proses
selanjutnya ya, proses pengolahan selanjutnya untuk tepung itu kan ngaruh banget ya. Jadi walaupun dengan kita bermainnya dengan limbah, tetapi juga nggak boleh limbah itu asal-asal. Tetap harus di treatment dengan baik, tetap harus diperlakukan dengan baik juga seperti itu ya. Agar hasilnya benar-benar bisa dikonsumsi lagi dengan baik gitu ya Bu Indra ya. Ini aromanya masih lumayan ya. Jadi memang jenis ikan juga beda. Ngaruh juga. Ini kan ikan laut ya. Aromanya bagus, cuman ini saya masukkan ke gorengan juga nggak apa-apa ya, masih malah gurih gitu loh Mbak, aromanya gitu. Jadi crispy ya. Seperti itu. Jadi ya banyak banget lah manfaat yang bisa diberikan dari si tulang ikan ini yang tadinya hanya temannya si kucing ya. Iya, betul sekali Bu Indra. Dan sebenarnya semua ikan ya, tidak dibatasi jenis ikan tertentu ya Bu Indra ya. Intinya itu tadi ya Mbak ya, pre-treatmentnya dulu tadi. Itu tanda kutip banget ya, garis bawah banget, itu perlu adanya proses perebusan yang beberapa kali agar bisa dapat mutu yang bagus. Minimal kan meningkatkan kadar kalsiumnya dan juga warnanya jadi lebih cerah seperti ini. Gitu. Ini bisa untuk minuman juga bisa ya. Oh, kalau sudah seperti ini. Iya, jadi tidak hanya ke makanan aja kan ya. Gitu. Ya sama seperti kalau kita susu dicampurkan itu, atau kopi seperti itu ya. Dicampurkan ini sedikit begitu ya. Ada tambahan kalsiumnya. Jadi tidak, walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak untuk ke tubuh kita. Dan ini kalau sudah jadi tepung, pemakaiannya nggak boleh banyak-banyak ya tadi ya. Iya, karena ada batasan tiap tubuh begitu ya. Iya, benar. Paling ya kira-kira sekitar 4-6% aja. Nah gitu. itu kurang lebih segitu, sedikit aja. Iya. Jadi kalau misalnya ini ya mungkin amanya ya bisa 3% atau 4% itu untuk penambahan di produk gitu. Bahan olahannya. Dan ya. kalau untuk usaha ini, nah ini menarik ini ya. Ya ini sangat lumayan banget Mbak ya. Jadi untuk randemen itu hasil akhirnya ya, hasil akhirnya itu lumayan tinggi Mbak. Jadi kalau ibaratnya 1 kilo tulang ya, tulangnya aja ini, tulang ya termasuk durinya seperti itu ya. Itu 1 kilo dari tulang segar yang masih belum dikeringkan ya, masih baru kita bersihkan gitu. Itu jadinya tepung itu bisa 40%-an loh Mbak. Banyak ya Bu. Malah bisa 50%. Saya pernah dapat yang sampai 50%. Gitu. Ya, jadi lumayan ya. Dari 1 kilo ya. Iya. Dan kita makanya cuma sedikit Mbak. Iya, dagingnya ya yang dimakan konsumsi biasanya kan dagingnya. Ya, jadi kalau untuk dagingnya bisa dijadikan produk yang lain ya. Biasanya kan kalau anak-anak, termasuk anak saya itu juga kalau ikan utuh kan masih males ya. Tapi kalau sudah berubah bentuk jadi bakso, nugget atau di file di tepung gitu bisa makan ya. Tetapi untuk yang limbah yang nggak dimanfaatkan tadi kan selama ini ya terbuang kayak gitu loh. Betul sekali. Iya. Dan tapi sebenarnya tahapan yang dijelaskan Bu Indra ini cukup, bagi saya menangkapnya cukup simpel ya Bu Indra ya. Cuma tahapannya merebus, nggak neko-neko Mbak. Iya, nggak neko-neko. Tidak membutuhkan bahan-bahan lainnya sebenarnya. Tinggal bahan bakunya adalah pada tulang begitu. Presto dan penggilingan. Nah itu kuncinya di situ. Sama perebusan ya. Ya perebusan karena penting banget itu. Jadi perebusan ini nggak bisa dianggap sepele. Yang awalnya saya tuh juga agak ngapain sih harus direbus berkali-kali gitu. Kadang tuh capek juga ya. Buat apa gitu, ternyata hasilnya itu ya itulah jawabannya yang saya kenapa harus direbus berkali-kali. Ternyata kalau nggak direbus berkali-kali itu memang hasil akhirnya itu beda banget. Ini aja mungkin saya adapkan ke sini ya. Ini kan warnanya udah beda banget ya. Dari 3 versi ini. Ya, kadar kalsiumnya juga berbeda ya Bu. Beda jelas beda. Iya, jadi semakin minim impuritasnya, komponen-komponen yang tidak diharapkan itu semakin minggir kayak gitu. Otomatis kan kalsium atau komponen target itu akan semakin banyak kita dapat. Kadarnya lebih tinggi seperti itu gitu. Betul Dan sekali. pastinya kan akan ngaruh ya kalau yang masih ada kadar lemaknya tinggi, nanti kan masa simpannya juga nggak bisa bertahan lama ya Mbak ya, karena kan lemak itu ke arah tengik itu tadi seperti bau. itu. Baik, ini menarik sekali dan mungkin ini tidak
paling banyak para bunda ya ini ya Ibu Indra ya, karena masak bagian dapur begitu ya. Nah ini bisa diinformasikan kepada ibu-ibu atau wanita ataupun semuanya ini ya untuk memanfaatkan limbah dari ikan ini. Monggo Bu Indra. Iya, tapi mungkin nggak hanya ibu-ibu, ya, mak bunda-bunda ya Mbak ya. Iya, semuanya. Karena ternyata chef pelaku kuliner itu banyak yang betul sekali. Apa bapak-bapak juga, mas-mas juga ya Mbak. Ya, bahkan tidak tahu itu. Mungkin ya Ibu Indra ya. Iya, Ya ini monggo Bu Indra berikan wawasan gitu ya. Ya, monggo Bu Indra. Ya, jadi untuk lebih ke pemanfaatan limbah ya. Untuk ini saya mau fokusnya di ikan aja ya Mbak ya. Ya, kebetulan yang lebih kita jelaskan di sini itu ke arah tulang, menjadi tepung tulang seperti ini, walaupun limbah ikan yang lain yang seperti kulit, kemudian sisi, terus jeroan itu juga bisa dijadikan produk yang lain lagi gitu loh. Tapi kan nggak mungkin kita bahas semuanya di sini ya Mbak ya, waktunya nanti season 2 mungkin ya. Iya benar. Jadi ini fokus aja ke tulang yang menurut saya itu sangat simple banget ya untuk dilakukan. Kita bisa melakukan sendiri di rumah. Kalau mau dicoba mungkin ada sisa ikan yang masih ada, diambil dagingnya, kemudian mau dicoba tulangnya seperti itu tadi. Jadi dibersihkan dulu, lebih bersih itu akan lebih bagus menghasilkan untuk kadar kalsiumnya ya, dan tampilan produknya semakin lebih cerah, semakin bagus gitu. Kemudian dilakukan perebusan untuk lebih memudahkan menghilangkan sisa daging tadi. Kemudian di presto. Kemudian setelah itu direbus lagi ya, biar lemak-lemak yang masih ada itu bisa terbuang ya. Jadi 10 menit ganti air, 10 menit ganti air itu bisa 3 atau sampai 4 kali, minimal 2 lah gitu, 2 sampai 3 kali pengulangan untuk perebusan itu. Itu ngaruh banget. Ini kunci utamanya di sini, karena udah beberapa kali saya mencoba seperti itu. Iya. Jadi kelihatannya sepele tapi ternyata ini di situ efek kritis juga gitu. Nah, kemudian setelah itu di blender, kita tidak perlu menggunakan bahan kimia, tidak masalah ya. Jadi blender dengan menggunakan sedikit air biar agak jadi pasta atau bubur, kemudian di oven ya. Kalau oven, kita punya oven rumahan itu suhunya tinggi. Itu tidak boleh ditinggal sambil ngobrol ngerumpi ke tetangga ya. Harus diawasi intinya. Iya, biar nggak gosong nanti. Jadi dengan suhu oven yang tinggi, yang biasanya suhu oven kan minimal 100 Mbak, itu singkat aja gitu. Singkat aja, mungkin sekitar 2 jam sambil dilihat, karena kan berbeda, merek akan berbeda ya. Gitu. Betul sekali. Jadi sampai kering, dan setelah itu dihaluskan lagi. Jadi di sini ada 2 kali penggilingan ya. Pada saat basah dan juga kering. Pada saat kering, kemudian diayak. Yang tidak lolos ayak mau dilembutkan lagi, tinggal di blender lagi. Nah, betul. Tidak dibuang ini ya, karena tidak ada yang dibuang. Iya, sangat simpel. Dan setelah itu jadi ya kurang lebih kalau misalnya punya 500 gram limbah tulang tadi, paling tidak bisa mendapatkan 2 ons ya Mbak ya, 200 gram seperti itu. Dan lumayan itu udah bisa dipakai untuk banyak, ditambahkan kan dalam cuma sedikit ya, gitu. Apalagi kalau misalnya mau coba bikin kerupuk deh kayak itu penambahan sedikit aja. Nanti kalau warnanya pasti akan lebih bagus gitu. Warnanya lebih cerah, nggak usah pakai pemutih. Iya, karena juga tadi ya sudah dijelaskan Bu Inta, tidak mempengaruhi rasa pada bahan yang mau diolah. Iya betul. Brownies tetap rasa brownies, kerupuk juga tetap rasa kerupuk gitu. Iya. Tapi yang dulu waktu pas awal-awal sekali itu yang itu tadi Mbak ya. Jadi karena prosedurnya mau melihat kalau seperti ini hasilnya seperti apa, itu jadi yang kayak berpasir itu tadi. Jadi kayak kerupuk pasir, cookies juga kayak ada cookies pasir. Waktu itu saya pernah nyoba untuk ini, kok malah jadi rasanya seperti ini. Iya, jadi diperhatikan pada proses tadi ya Bu Indra ya, tadi ya step by stepnya harus teliti dan sabar intinya betul. Baik, terima kasih banyak Bu Indra atas sharingnya pada pagi hari ini ya, menarik sekali mengenai pemanfaatan limbah hasil perikanan. Oh ya, mungkin sedikit ini ya Mbak ya. Jadi mungkin untuk closing statement ya, 1 kalimat aja deh kayak gitu, berkaitan dengan si duri ikan kayak gini nih ya, tulang ikan, duri ikan ya. Ikan ini berbeda dengan mawar ya Mbak ya. Iya. Baik. Kalau mawar itu dibalik keindahannya tersimpan duri yang menyakitkan ya Mbak ya, kalau kita kena ya. Iya. Tapi kalau ikan itu
di balik durinya itu ternyata tersimpan banyak sekali manfaat seperti itu. Dari limbah ikan bisa menjadi olahan untuk nutrisi unggulan tentunya, dan bonusnya bisa menjadi cuan. Ya, nah ini menarik sekali. Mungkin ingin cuap-cuap sama Bu Indra langsung ya, bisa datang ke UNS begitu ya, di program studi teknologi hasil pertanian Sekolah Vokasi UNS. Nah ini bisa cuap-cuap, bisa sharing juga kepada Ibu Indra begitu ya. Baik, terima kasih Bu Indra pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa selanjutnya sharing yang lainnya mengenai ikan begitu ya Bu Indra ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas nanti di akhir pekan ini tentunya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita sudah tadi berbincang dengan Bu Indra ya, Ibu Indra Kusumaningrum SPI MSc, yang selaku dosen program studi teknologi hasil pertanian Sekolah Vokasi UNS. Dan tentunya tadi sudah disampaikan dengan Bu Indra, manfaat banyak sekali dari ikan tulang. Bahkan prosesnya saja sangat mudah ya untuk kita lakukan sebenarnya, tergantung dengan niat ya tentunya. Baik, saya ini Jana pamit mohon undur diri pendengar dan pendengar. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Saya ini Jana pamit mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.